hanya sedikit danau kembar yang ada di dunia. Danau Ateh, Danau Bawah salah satunya. Dua permata alam ini terdapat di Ranah Minang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Danaunya mempesona, ditambah sentuhan kontinental dan susunan pohon cemara dengan udara yang dingin, melengkapi julukan kawasan ini, Swissnya Indonesia. Di antara bukit-bukit yang mengelilingi danau, ada pesona gunung api aktif, Gunung Talang nan Gagah. Kami mendakinya, membuktikan tawaran keindahan dari sudut yang berbeda, seraya mengumpulkan pengalaman baru di luar kenyamanan yang sering terasa. Kami meyakini, susah senang jadi bagian dari perjalanan kehidupan setiap orang, menemukan keajaiban yang jadi pengalaman. Ranah Minang, Sumatera Barat yang indah, terhampar di semua kabupaten kotanya. Masing-masing punya kelebihan, ciri khas daerah yang tidak bisa disamakan di setiap kota dan kabupaten yang dilintasi. Kabupaten Solok punya beberapa keunikan. Salah satunya hamparan kebun teh yang luasnya sepanjang mata memandang, menyejukkan hati. Dalam perjalanan mengeksplor Danau Kembar, saya melipir ke hamparan kebun dengan klorofil full, pigmen penting dalam daun teh ini. Dari pinggiran jalan besar, kebun teh mudah diakses. Ada banyak jalur-jalur kecil yang membawa kita masuk ke bagian tengah kebun. Keindahan kebun teh Solok tak tersembunyi. Jika sedang beruntung, kita dapat menyaksikan panorama Gunung Talang dari sini. Kadang diselimuti awan tipis. Sayangnya karena pagi telah lewat, tak ada lagi pemandangan para pemetik teh. Mereka sudah kembali ke rumahnya. Meski begitu, udara tetap sejuk. Tiap tarikan nafas membawa oksigen yang lebih menyegarkan, menambah kekuatan saya berjalan mengitari lebih jauh lagi kebun teh ini. Di daerah ketinggian Alahan Panjang sekitar 1.600 meter di atas permukaan laut, cuaca gampang sekali berubah-ubah. Sebentar terik, lalu kembali lembab. Begitu mudah awan menutupi pancaran sang mentari itu. Konon kabarnya, ladang teh di Kecamatan Lembah Gumanti ini sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Hampir seabad usianya dan merupakan daerah penghasil daun teh terbesar di Sumatera Barat. Dulu, orang Belanda dan Jerman sempat memperebutkan kawasan ini karena dinilai begitu mempesona. Keindahan alam Sumatera Barat sungguh tiada tara dan tak ada habisnya. Darat, laut, dan udara menghadirkan pesona yang luar biasa. Namun di balik pesonanya itu tersimpan tantangan yang harus dijadikan kearifan lokal bagi masyarakat yang hidup di atasnya. Sebuah keajaiban sekaligus anugerah yang bisa mengundang malapetaka. Ini perjalanan saya dalam Kelana Bentala di Tanah Oriza Sativa. Daratan Kabupaten Solok, Sumatera Barat terbagi atas dua wilayah, daratan atas dan sedang. Kedua wilayah ini punya tanah yang subur. Jika dataran sedang banyak ditanami padi, maka wilayah dataran tingginya dipenuhi tanaman muda berupa sayur, hasil bumi yang melimpah. Jenisnya beragam, ada kol, tomat, kacang panjang, buncis, markisa, virus, dan cabai. Kebun-kebun itu tertata rapi, terlihat jelas dan indah dari ketinggian. Itulah mengapa Kabupaten Solok disebut juga salah satu permata hijau Indonesia. Kebun-kebun sayur itu terhampar luas hingga ke bibir-bibir danau. Ya, keunikan lain dari Kabupaten Solok adalah daerah ini punya banyak danau. 5 di antaranya yang terkenal adalah Danau Ateh, Danau Bawah, Danau Talang, Danau Tuo, dan Danau Singkara.
masyarakat Nagari di salingka danau-danau itu hidup rukun dan sederhana. Pemandangan yang indah, kehidupan yang damai berbalut budaya yang masih kental terlaksana. Iring-iringan anak Daro dan Marapulai ini misalnya, pemandangan budaya yang rasanya akan saya bagikan pada siapa saja. Sebuah adat dan tradisi yang ditunaikan generasi mudanya turun-temurun hingga saat ini, melibatkan warga satu kampung. Wujud kebahagiaan adalah milik bersama. Masyarakat yang ramah dan berbudaya tinggi membuat setiap orang baru di kampung ini merasa disambut dengan hangat. Adat dan tradisi Solo menjadi cerminan dari kearifan lokal yang masih lestari. Ada banyak area camp bersuasana alami dan modern di sekitaran danau. Ada yang di atas bukit-bukit hijau, ada juga yang dekat dengan pemandangan danau. Saya singgah di salah satunya karena gerimis tipis mulai membasahi semesta. Kawasan indah di Kabupaten Solo ini memang cocok untuk tujuan wisata keluarga maupun kelompok usaha atau korporat yang ingin rehat sejenak dari rutinitas kota dan pekerjaan yang menumpuk. Ketenangan yang dihadirkan dengan cuaca yang sejuk mampu mengembalikan tenaga dan ide-ide kreatif nantinya. Kawasan pinggiran Danau Ateh di Alahan Panjang ini disebut-sebut Eropa Kecil Sumatera Barat. Julukannya Nagari dingin tak bersalju. Suhu di sini bisa mencapai 13 derajat Celcius. Kabut tipis yang mempesona dan samar-samar pemandangan Gunung Talang dari kejauhan. Kawasan Alahan Panjang ini masih dalam tahap pengembangan. Alam asri yang dipadukan dengan sentuhan kontinental membuat kawasan Taluk Dalam sebuah destinasi khusus yang seolah membawa aura Eropa dengan cemara yang menjulang. Di pinggir Danau Ateh ini saya bermaksud menemui teman-teman yang berjanji akan mengenalkan saya dengan Danau Ateh lebih dekat lagi. Zaki. Halo Dara. Ya, gimana nih persiapannya kita untuk ekspor Danau Ateh? Ini lagi siap-siap sama Juan, kita udah mompa pedal boat ya. Oke, nanti Dara sama Juan akan berlayar di danau di atas menggunakan pedal ini. Oke. Ya. Gimana Juan? Dara siap kan? Siap dong. Ya, harus siap. Oke. Nah, sekarang Juan lagi memompa nih sampai tekanan angin pedal boat ini 12 PSI. Oke. Biar daya apungnya itu maksimal gitu. Nah, terus nanti Dara buat pakai pedal boat ini walaupun udah pandai berenang ya, tapi harus wajib juga pakai pelampung. Biar safety. Safety first. Ya, biar safety. Karena kita nggak tahu ya, hari apes tuh kita nggak tahu. Jadi kita harus pakai pelampungnya. Oke, Dara boleh cobain dulu sebelum nanti masuk? Aja, boleh. Silahkan Dara coba dulu, kita latih keseimbangan di darat. Ya, coba. Kakinya di sebelah mana? Sini atau di sini? Di sini. Jadi ini yang di depan, Dara hadap sini. Gini? Ya, betul sekali. Terus? Oke, nanti ini gitu aja. gimana? Nah, ini dayungnya nanti. Kita susun dulu dayungnya. Pakai satu dayung? Ya, pakai satu dayung.
Ini bisa untuk 2 orang juga nggak, Zaki? Kapasitasnya ini untuk 250 kg, jadi bisa berdua, tapi kita main satu-satu aja dulu. Oke. Ini ketinggiannya disesuaikan sama ketinggian Dara nih. Coba. Nah. Sini. Ya, coba pegang ininya di atasnya. Udah. Nah, nanti dayungnya gini, tapi ini lebihin aja dikit. Nah, gini. 2 tangan. Udah, nanti pegangnya di atas satu sama di situ. Oh, gini. Nanti ya, buat safety kakinya juga kita ikat. Tadi lupa. Kaki kanan, kiri, Bebas, Juan. bebas. Kanan aja, Juan. Ya. Oke. Oke. Itu kan apa, mencegah nanti misalkan jatuh di air, pedalnya nggak lari. Jadi pedalnya masih nyangkut, bisa dikejar. Oh, oke. Oke. Gimana Dara, siap? Siap, Explore ayo. alamnya? Oke. Ayo, let's Nah, go. Dara akan Oke, explore siap. bersama Juan. Siap. Setelah mendapat penjelasan dari Zaki, kini saya akan berlatih bersama Juan. Juan ahlinya bermain pedalboard, papan seluncur air yang saat ini jadi cara baru mengeksplor Danau Ateh di Solo. Menjelajahi Danau Ateh terasa lebih leluasa menggunakan papan ini. Perbukitan yang mengelilingi danau tampak lebih jelas dari permukaan air. Saat berbicara tentang Kabupaten Solo, memang sulit untuk tidak memuji keindahan alamnya. Pemandangannya begitu memukau, saya semakin terpesona. Lereng-lereng yang terhampar memberikan panorama menakjubkan, meski hanya sebuah area ladang warga. Kedalaman danau mencapai 886 meter, airnya dingin dan jernih hingga ke dasarnya, dengan ikan-ikan kecil khas danau yang berenang hingga ke pinggiran. Dari permukaan danau, saya lebih leluasa melihat area lapangan. Ada lokasi camping ground dan ada banyak villa di sini. Danau kembar di Sumatera Barat, yakni Danau Ateh dan Danau Bawah, letaknya cukup dekat. Hanya dipisahkan satu bukit yang tak terlalu luas, berjarak 300 meter saja. Itulah sebabnya disebut Danau Kembar. Pada beberapa spot ketinggian, 2 danau ini bisa dilihat berdampingan. Jika Danau Ateh terletak di pinggir jalan dari Padang Muaro Labuh, Danau Bawah terletak di Nagari Bukit Sileh, Kecamatan Lembang Jaya. Danau di kabupaten ini terbilang unik. Untuk menuju Danau Ateh, pengunjung harus menempuh jalan menurun. Sedangkan untuk menuju Danau Bawah, pengunjung akan menaiki jalan menanjak. Danau Bawah bentukannya nyaris mirip kuali. Pinggirannya relatif sulit digapai karena saking curamnya. Padahal kedalamannya hanya sekitar 300 meter saja, jauh lebih dangkal dibanding Danau Ateh. Hampir sekeliling danau sudah dihuni warga, akan tetapi didominasi areal kebun masyarakat. Sama halnya dengan suasana di Danau Ateh, di Danau Bawah cuaca juga cepat berubah. Awan menggantung dengan sigap menurunkan hujan kapan saja. Kekayaan alam yang melimpah di Kabupaten Solo tentunya menjadi anugerah. Selain Danau Kembar, Solo juga punya Danau Talang. Danau Talang tidak terlalu besar, panjangnya tidak sampai 2 km, lebar kurang dari 1 km, dengan kedalaman sekitar 90 meter. Danau Talang dulu merupakan kawasan hutan, telah ditetapkan sebagai kawasan perhutanan sosial. Beberapa tahun terakhir, masyarakat setempat giat membenahi kawasan ini menjadi objek wisata pilihan dengan dukungan pemerintah tentunya. Masyarakat berinovasi dalam bidang pariwisata dengan memanfaatkan keindahan alamnya, mengembangkan berbagai destinasi wisata yang berkelanjutan.
Udah David? Dara, baru nyampe. Iya, baru nyampe. Temenin Dara keliling danau boleh udah? Ayo. Oke. Pengelolaan pariwisata yang bijaksana berarti menjaga ekosistem dan budaya setempat, sehingga kekayaan alam tersebut dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Baik, cuaca tadi pagi sempat hujan, nah alhamdulillah sekarang sudah cukup cerah. Kita akan melanjutkan perjalanan ke Gunung Talang. Semoga perjalanan nanti sampai puncak berjalan dengan lancar dan kita akan bertemu dulu dengan Ketua Pokdarwis di sini, Pak Malin. Saya, Sari, dan Rahman sampai di posko Pokdarwis pendakian Talang via Bukit Bule di Kampung Batu Dalam untuk memulai perjalanan mendaki hari ini. Sesuai aturan yang berlaku di sini, kami wajib lapor serta melakukan registrasi di posko ini. Tak lama kemudian, ojek motor warga membawa kami menuju pinggang gunung sampai ke posko 2. Ojek motor warga membantu kami menempuh perjalanan beberapa kilometer. Perjalanan sekitar 10 menit naik turun bukit. Kami mengawali pendakian dari posko 2 ini, didampingi 3 pegiat wisata Uda Syairun, Uda Matriza, dan Uda Doni. Dalam kamus pendakian mereka disebut ranger. Pendakian bersama mereka membuat perjalanan lebih aman. Gimana kalau kita semangat dulu? Oke. Pokdarwis Gunung Talang, sukses! TVRI Media Pemersatu Bangsa, Yes! Berjarak. Jaraknya berapa? Gini ya. Pegiat wisata menandai jalur pendakian dengan tanda panah merah dan biru yang dipasang di beberapa pohon. Beberapa pendaki lain bertemu dengan kami mengikuti arahan panah, dan kami jadi punya tujuan yang sama, sampai ke puncak Talang. Jalur ini relatif lebih landai dan membelah melewati perkebunan warga, luas terhampar di kiri kanan kami. Ternyata makin ke puncak, tumbuhan markisa makin subur. Gimana? Lepas dari kebun masyarakat, kini kami memasuki kawasan hutan. Jalurnya masih asri dengan pepohonan yang mulai berukuran besar. Jalan yang menanjak mulai banyak ditemui, namun masih aman didaki, sebab ada akar-akar kayu yang jadi tumpuan kaki berpijak. Dari kawasan hutan ini, lebih dari 30 menit kami sampai di shelter. Melanjutkan perjalanan, cuaca masih bersahabat. Kami mendaki dengan penuh sukacita karena mulai menyaksikan keindahan alam Solo dari ketinggian. Sekaligus melihat 3 danau yang ada dari ketinggian. Oke, bisa dilihat di sana itu ada danau bawah, danau atas, dan juga danau Talang. Nah, kalau pemirsa bisa lihat tuh di antara ketiga danau, yang paling kecil di sana itu ada Danau Tambau namanya. Shelter 2 berlalu, kami kembali bertemu dengan tanjakan, tanah basah dan dedaunan yang basah. Hutan makin lembab dan makin banyak lumut-lumut di pepohonan. Ada yang menyebut kawasan ini hutan lumutnya Gunung Talang. Mendengar hal itu, saya jadi teringat hutan lumut Gunung Singgalang yang lebih lembab, eksotis sekaligus punya aura mistis.
Di tengah perjalanan setelah hampir 2 jam berjalan, akhirnya kami bertemu dengan sumber air. Saya dan pendaki lainnya pun mengisi botol kembali dengan air murni dari Gunung Talang. Nah, ini kita coba langsung ya, Pak. Iya. Seger. Lanjut. Oke. Susah dan senang selalu ada dalam kehidupan, bagian dari perjalanan setiap orang. Maka isilah harimu dengan hal yang baru, berjalan jauh dari hal yang kita bayangkan, ambil resiko. Keluar dari zona nyaman agar belajar hal baru dan terinspirasi. Tepat tengah hari, kami sampai di cadas Gunung Talang. Artinya kami telah menempuh perjalanan dari titik awal pendakian sekitar 2,5 jam. Meski begitu, saya bersyukur kedatangan kami disambut sangat baik oleh semesta. Pemandangan puncak Talang membayar rasa lelah berjalan. Dari sini ada 1 kilometer lagi menuju hutan mati dan puncak Gunung Talang. Sayangnya momen menyaksikan keindahan kawasan Cadas dan Gunung Talang tak berlangsung lama. Beberapa menit kemudian awan mulai menumpuk di sekitar Cadas dan puncak Gunung Talang. Untungnya kami sempat mengabadikan momen puncak Gunung Talang melalui kamera udara. Untuk diketahui, Gunung Talang bertipe stratovolcano dengan ketinggian 2.597 meter. Gunung ini merupakan salah satu dari gunung api aktif di Sumatera Barat dan salah satu kawahnya menjadi sebuah danau yang disebut dengan Danau Talang, tempat yang saya singgahi kemarin. Gunung Talang sudah pernah meletus berkali-kali sejak tahun 1833 sampai dengan tahun 2007. Saat ini, Gunung Talang jadi alternatif gunung api yang didaki di Sumatera Barat karena Gunung Marapi masih erupsi. Sebuah keindahan alam yang penuh resiko dan tantangan. Pemirsa, ada 3 pesan alam yang harus kita ketahui. Jangan mengambil apapun kecuali gambar, jangan meninggalkan apapun kecuali jejak, dan jangan membunuh apapun kecuali waktu. Dari Gunung Talang, Sumatera Barat untuk pesona Indonesia.